请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Selamat malam师兄师姐。Mari kita berdoa bersama kita.愿人心净化，社会祥和，天下无灾。感恩大家。Selamat malam ya师兄师姐ya, 感恩上人开示。Hari ini kita masuk ke episode ini ya, Sutra Teratai, bab 17, yang topiknya pembedaan jasa kebajikan, episode 1559, 3 kebijaksanaan
dan sukacita dalam membabarkan adalah 4 ajaran tanpa rintangan. Jadi sesiung seci hari ini kami sangat gembira ya, saya sangat gembira ditemani sama Supan di sesiungnya. Beliau dari Banda Aceh ya, relawan Banda Aceh yang sangat senior. Jadi saya sangat kangen yang hari ini dia ada waktu untuk menemani kami. Oke, boleh kita masuk ke sebelumnya saya ucapkan ya terima kasih kangen ya sama tim Sifat Siang ya yang telah menerjemahkan ya jadi bahasa Indonesia ya yang seperti tadi Master Dora cerita ya tentang negara yang berbeda tapi Dharma bisa sampai ke sana lewat terjemahkannya. Jadi bisa sangat bersyukur ya ada tim yang mentranslate ya ke bahasa Indonesia ya sehingga kami semua bisa belajar ya. Ya tentu mau mencapai kesadaran penuh mungkin perlu waktu yang lama ya. Tapi ya lumayan ya kita ada terjemahan dari Sesiung Sece ya yang diawali dari Sucing Sesiungnya. Oke, kita masuk ke intisari dulu ya, Pak. Intisari 1. Ya, ini ya, Sifat Siang episodenya 1559 dari Sutra Teratai yang menakjubkan Pentie Kum Teping. 3 kebijaksanaan dan sukacita dalam membabarkan adalah 4 ajaran tanpa rintangan. Ini catatan tangan. Kami baca bersama ya, Sing He Chang. Mampu menjelaskan segala dharma tanpa hambatan. Disebut kebijaksanaan dari dharma tanpa rintangan. Diartikan dharma pratisa fit. Ya. Tahu akan segala makna dan prinsip tanpa hambatan disebut kebijaksanaan dari makna tanpa rintangan. Arta pratisat wit. Berikut, paham sepenuhnya dan penuh keleluasaan terhadap bahasa dari berbagai negara disebut kebijaksanaan dari bahasa atau istilah tanpa rintangan. Niruti pratis samfit. Memaparkan dharma dengan kefasihan terhadap makna dari doktrin ajaran disebut kebijaksanaan dari sukacita tanpa rintangan. Dengan 3 kebijaksanaan dapat bersukacita dalam membabarkan. Itulah 4 ajaran tanpa rintangan dan penuh keleluasaan. Seuai secaifang. Oke. Ini nanti akan dijelaskan ya berikutnya. Kami masuk ke intisari 1 ya. Nomor 1. Ya. Semua bisa Yongxingnya, langsung hati ikut ya meresap ya intisari ini ya. 4 kebijaksanaan tanpa rintangan, di mana kita bisa memahami kebenaran sejati dari segala dharma secara menyeluruh dalam mempelajari ajaran Buddha dan mendengarkan dharma. Yang terpenting bagi kita adalah prinsip kebenaran dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Baik prinsip kebenaran yang berwujud maupun yang tidak berwujud, ya kita mampu menjelaskan segala dharma tanpa hambatan. Jadi prinsip kebenaran yang amat sangat banyak. Setelah mendengar 1, kita bisa mengerti 10. Atau jika kita mendengar 1 prinsip,
kita bisa memahami ribuan prinsip. Ini tergantung seberapa banyak sifat hakiki kita dipadukan dengan kebenaran. Begitulah adanya tidak ada rintangan. Oleh karena itu, tahu akan segala makna dan prinsip tanpa hambatan. Kebenaran yang sesungguhnya, meskipun ada perbedaan bahasa dari berbagai negara, selama itu adalah kebenaran sejati. Dengan sendirinya dapat diterjemahkan. Prinsip kebenaran juga dapat meresap ke dalam hati. Sama seperti setiap agama memiliki prinsipnya masing-masing. Jadi ada terjemahan tulisan di berbagai negara. Oleh sebab itu, paham sepenuhnya dan penuh keleluasan terhadap bahasa dari berbagai negara. Prinsip-prinsip kebenaran ini telah dipraktekkan, bisa diubah menjadi kata-kata dan dapat dijelaskan dengan bahasa kita. Inilah yang disebut makna dari doktrin ajaran. Setelah disunti, kita punya cara untuk mengekspresikannya. Inilah memaparkan dharma dengan kefasihan. Jadi intisari ini yang satu, sebenarnya kita mendengar dharma itu tak ada hambatan. Di sini bisa dijelaskan bahwa walaupun master bercerita ya dengan bahasa Thai ya, bisa dijadikan Fan-i jadi Ko-i, Mandarin dan bisa terus ke bahasa sesuai negara masing-masing ya. Kalau ada mereka yang bisa bahasa tertentu dan bisa dia ngerti dan bisa terjemahkan ke negara masing-masing punya bahasa. Jadi gampang dimengerti ya. Jadi prinsip kebenaran ya, itu dari mana? Yang kebenaran itu yang benar ya. Apa yang terjadi itu yang kita lakukan, seperti banyak nanti kalau kita bahas tentu banyak yang nggak habis-habisan ya. Kita pahami ini dulu, nanti kita serap masing-masing ya dengan batin dengan apa masing-masing punya. Tapi ya nanti akan dijelaskan juga di sama master ya. Tadi ada cerita dari Meksiko gempa ya, di mana yang mereka orang Meksiko yang ke Taiwan ya dengan bahasa mereka dan suhumannya pun belum tentu semua nggak ngerti ya. Tentu harus ada lewat pencerahan dari yang ngerti ya ke Thai yang ke Koi dan Thai. Jadi tidak ada hambatan membicarakan dharma, menjelaskan kegiatan tak ada hambatannya karena bisa diterjemahkan ya. Apalagi sekarang di zaman modern ya ada Google ya, itu bisa bantu terjemahkan juga. Baik, kita masuk ke intisari 2 dibantu baca oleh Supandi Susyong. Supandi Susyong. Ya, malam Susyong Seje. Cảm ơn saya cảm ơn tim Xuyên Phá Siang ya. Karena Limba Susyong hari ini kita sama-sama jadi moderator. Ya, kan saya akan baca intisari Xuyên Phá Siang yang kedua ya. Begitu prinsip kebenaran, dharma, dan makna menyerap ke dalam batin, kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ini dinamakan kita menerima dharma. Secik memiliki peraturan dan struktur yayasan Secik sendiri. Oleh karena itu, relawan Secik dari negara manapun, mereka yang mau dilantik calon komite relawan Abu Putih Logo, harus melewati proses dan ikut pelatihan. Begitu bergabung dengan Secik, berarti masuk ke tengah orang banyak.
secara alami aturan. Sistem dan organisasi cinta kasih kita tidak peduli dari negara manapun, memiliki bentuk yang sama dan dapat berfungsi dalam berbagai bahasa. Oleh karena itu, kita adalah implementasi yang nyata, menerima dharma yang sama, mewujudkan tujuan yang sama. Bodhisattva muncul dikarenakan adanya makhluk yang menderita. Sukacita dalam dharma, dan sukacita ini terus berlanjut, tidak berhenti. Ketika kita mengatakan hal yang dimengerti dan bermanfaat untuk orang lain, kita akan sangat bahagia. Maka kita bisa membebarkan prinsip kebenaran yang sama kepada orang lain. Inilah bersukacita dalam membebarkan. Jika sendiri mempunyai kepercayaan diri, maka akan menceritakan dengan fasih dan sukacita. Ini yang disebut kebijaksanaan dari sukacita tanpa lintangan. Ya, setelah saya baca ini, saya rasa kita sebagai murid master ya, kita selama tadi ada mengatakan memahami, mendengar, menghayati, dan membabarkan ya. Kalau kita harus lebih berani untuk membabarkan, dan sebelumnya kita benar-benar harus mendengar, menghayati, dan baru membabarkan. Jadi kita harus benar memahami dulu, lalu kita baru bisa membabarkan. Tadi seperti Limbah Susyong ada katakan dengan bahasa juga ya. Tadi dari Meksiko juga dalam kegiatan itu mereka berbagai bahasa, termasuk Xinfaxiang ini dari bahasa Mandarin ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya Limbah Susyong. Oke, saya mau ingin sharing tentang yang intisari nomor 2 ya. Ya, di sini Susyong Sejie yang ada ikut ya, seperti kegiatan ya kan, bisa memahami ya. Soalnya tadi Supandi Susyong udah baca yang tentu sudah tangkap ya, sudah bisa menangkap isinya ya. Jadi bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Ya, tadi Meksiko juga ada gempa ya. Waktu itu saat itu orang relawan Meksiko ke Taiwan ya, ada cerita tentang sharing ya, mungkin ya sharing-sharing tentang ini, dan ada juga relawan dari berbagai negara ke Meksiko ya. Karena bahasanya nggak sama, tapi bisa komunikasi karena ada lewat orang yang bisa. Jadi bodhisattva itu muncul ya karena makhluk ada menderita. Ini bodhisattva yang kita cerita yang Meksiko ya, di Aceh juga ada loh gempa tsunami ada bodhisattva ke sana. Salah satu Supandi Susyong loh, dia sampai ke sana ya, waktu bencana besar tsunami dia terjun ke sana berbulan-bulan, berapa lama, sangat lama di Aceh ya, sampai ikuti pembangunannya rumah cinta kasih ya, perumahannya. Yang saya sangat salut, Henpeifu ya sama Supandi Susyong ya, dia berusaha. Oke. Disinilah kalau mau cerita tentang Banda Aceh, tsunami, kegiatan sana, tentu orang yang terjun yang bisa merasakan ya, dia sangat fasih, bisa lancar ya menceritakan tentang kondisi sana karena dia udah masuk ke indera kesadarannya. Waktu itu dia punya itu serat ya ke otak ya, mungkin ke kesadaran yang udah tinggi lah ya, ke-8 ya. Jadi atau ke-7 saya tak bisa tahu, tapi dia tetap bisa cerita kapan aja karena dia udah merasakan dan terjun ke dalam. Pernah dia Supandi Susyong juga pernah cerita ke kami ya. Saya rasa ada banyak yang sudah dengar ya. Itulah namanya kefasihan ya. Bisa lancar ya mencerita Dharma. Dharma itu apa? Apa yang terjadi itu
yang bukti yang benar, ya, yang baik juga jadi dharma yang baik, ya. Karena bodhisattva muncul membantu orang menderita, itulah itu yang berani maju, ya. Ya, itu yang saya maksud berani, ya, bodhisattva itu menolong makhluk yang menderita. Dan sepanjang kita lanjut ke intisari 3. Dengan 3 kebijaksanaan dapat bersukacita dalam membabarkan, yaitu kemahatauan, pengetahuan sempurna, sarvajnata, pengetahuan akan jalan pencerahan, dan kebijaksanaan menyeluruh. Ya, ini ada dalam kurung ada kata lain, ya, sarvata jatnana, pengetahuan sempurna, memahami semua hal di dunia ini. Pengetahuan akan jalan pencerahan, kita bisa membedakan hal-hal dan prinsip-prinsip. Dengan pengetahuan sempurna akan jalan pencerahan, ini kebijaksanaan menyeluruh. Kita dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam tindakan nyata. Dengan 3 kebijaksanaan, kita dapat merasakan segala bentuk dan menampakkan di dunia ini. Memahami sepenuhnya prinsip kebenaran sejati. Lalu dengan sukacita membabarkan dharma, agar semua orang juga dapat memahami dan menerima prinsip kebenaran ini. Inilah dinamakan bersukacita dalam membabarkan tanpa rintangan. Sesuai dengan kapasitas dan sifat dari para makhluk, para bodhisattva membabarkan dharma yang suka didengar oleh mereka secara sempurna dan selaras, tanpa hambatan sedikit pun. Makanya disebut kebijaksanaan dari sukacita tanpa rintangan. Keempat hal yang telah disebutkan dinamakan 3 kebijaksanaan dapat bersukacita dalam membabarkan 4 ajaran tanpa rintangan dan penuh keleluasaan. Ya, kalau udah Supandi Susyung ada mau tambahan dari pengertian ini? Apa? Susyung aja. Ya, ini mungkin ya dari bacaan Susyung Suje sudah bisa tangkap, kan? Nanti bisa di-sharing, ya, kalau ada yang mau sharing. Jadi bersukacita, ya, kalau kita udah paham Dharma, kita cerita tentang Dharma, apa yang kita lakukan, seperti contohnya lah, kita jangan jauh-jauh, kita apa yang dikerjakan di sini, baksos, ya, kita terjun, kita lakukan, ya, kita bisa bersukacita dalam cerita tentang apa yang kita kerjakan, ya. Ini zaman sekarang, ya. Jadi itu apa yang kita kerjakan itu yang baik, ya. Itu menurut saya tuh udah termasuk dharma, ya. Kita cepe, ya, masa ceci, ya, cepe, ciksi, ya, ciksi istilahnya terjun menolong orang yang menderita lah. Itu bisa cerita kalau ada ikut baksos, ya, itu bisa cerita bersukacita membabarkan tanpa rintangan karena ada terjunnya. Kalau nggak terjun, ya tentu seperti master ada lentera kehidupannya. Kita tinggal ketik, kirim, dan semua tahu bisa baca, kan. Itu juga komputer loh. Itu juga bagus loh. Karena orang bisa lihat, membaca, mengerti apa yang dilakukan yang baik, ya. Nah, itu bagus. Oke, kita masuk ke intisari 4. Mari bantu sama Supandi Susyung.
Oke, intisari yang keempat ya. Dari bab sebelumnya, Buddha telah mengetahui, melihat, membuka, menerangkan kepada para makhluk. Kini Buddha sudah akan memasuki dan menyadarkan para makhluk. Masuk ke dalam kesadaran dari pengetahuan Buddha, sebelumnya Buddha membebankan Dharma sesuai dengan kapasitas. Kini sudah bukan lagi membebankan Dharma bagi para murid dari kalangan Sarwaka. Namun sekarang adalah pembebaran Dharma sejati. Demi siapa pembebaran Dharma ini? Melainkan diperuntukkan bagi para bodhisattva pada tingkatan dari buah pencerahan, Vipaka bumi. Mereka yang telah memiliki prestasi Buddha Dharma, yakni mereka yang telah pernah mendengar semua Dharma yang dibebarkan oleh Buddha, telah memahami dan tersadarkan pula oleh prinsip kebenaran. Dan para bodhisattva ini juga telah membimbing para makhluk. Maitreya adalah murid termuka yang sesuai kapasitasnya. Makanya menyampaikan kepadanya. Mungkin Limba Susyong ada coba. Silakan. Limba Susyong. Buka mic ya, Susyong. Sesium Pandi juga bisa lah. Tapi saya dari sini saya ada baca ya, ini bukan lagi membabarkan Dharma bagi para murid ya dari kalangan Sravaka, Senwen ya, Senwen itu yang Sravaka ya. Jadi sekarang adalah pembaharan Dharma sejati loh, udah meningkat lagi. Jadi ada tingkatannya lah, tingkatannya untuk meresap Dharma ya kan. Jadi Sravaka dia. Kalau tangkapan saya ya, Susyung saja bisa koleksi Srava Senwen ya. Senwen itu mendengar Rama dan mendengar Dhamma lebih banyak ya. Kalau satu itu Senwen Yenjie, Sravaka Yenjie ya. Senwen, Praika Buddha baru Yenjie ya. Jadi kita yang sekarang kita praktekkan yang di sini ada ya, di suci ya, bisa jadi kita juga sebagai Sravaka ya, mendengar Dhamma ya. Awal-awal jak Pratyeka ya, sekarang masuk Sravaka dan mau masuk ke terjun ke lapangan ya mau jadi kita selalu juga ikut jejak bodhisattva ya. Jadi di lapangan, jadi di Cuci sangat bagus ya, bisa mempraktekkan ya semuanya. Lalu ada di master setiap hari ya mencerahkan, jelaskan ya, itu semua sangat berguna ya hati diri. Oke, lanjutkan siapa? Intisari 5. Ya, Susyong silakan. Di dalam bab kemunculan dari bumi dikatakan bahwa di persamuhan Dharma sangat banyak bodhisattva yang sedang membimbing para makhluk bermunculan. Para makhluk dan para praktisi di dunia saha tidak bisa memahami dan bertanya-tanya dari mana datangnya para bodhisattva ini dan bagaimana mereka memperoleh pengajaran dan bimbingan. Sehingga Maitreya pun mewakili mereka berkali-kali bertanya kepada Buddha dan Buddha menjawab dengan bab panjang usia Tathagata, mengajarkan dan membimbing dalam waktu yang lama. Ketika semua orang sudah dapat memahami kebenaran sejati dan jiwa kebijaksanaan yang panjang ini, Buddha memasuki bab pembedaan jasa kebajikan. Bab yang satu ini sungguh mendalam, membahas bodhisattva pada tingkatan dari buah pencerahan
bab ini juga ada menyebutkan Bodhisattva Maitreya merupakan Bodhisattva besar. Maitreya adalah murid terkemuka yang sesuai kapasitasnya. Dahulu, Sariputra, Ananda, dan para murid Sravaka lainnya belum sesuai kapasitasnya. Dikarenakan Buddha akan parinirvana, maka Buddha membabarkan kalau Bodhisattva Maitreya akan menjadi Buddha masa depan di dunia saha. Jadi Buddha saat ini akan mewariskan Dharma kepadanya. Ayo, Sesyong. Mungkin 5 sosial aja. Agak berat nih. Beratnya memang ya. Nanti kita silakan apa sucing-sucing yang bantu ya. Jadi ini tanggapan saya ya ini ya sebenarnya Master udah menjelaskan sangat bagus ya. Cuma tanggapan saya ya berkapasitas rendah ya. Jadi agak susah juga ya. Tapi ya mungkin Master dan jelaskan ya karena Bodhisattva Maitreya akan menjadi Buddha masa depan nih. Jadi dia mewariskan Dharma untuk dia ya. Jadi ada tanya jawab Maitreya kepada Buddha ya. Jadi Buddha ada cerita-cerita ini yang untuk kasih supaya Bodhisattva bisa tahu kan. Jadi ya kalau Maitreya dia juga Buddha ya. Dia juga bisa jadi Buddha karena kalau tidak salah kemarin saya dengar ya kurang kurang menjalin jodoh dengan banyak orang ya. Mungkin teorinya banyak ya. Tapi kalau Buddha kan terjun ke lapangan banyak mendapat tingkatan dari buah pencerahan. Mungkin kesadarannya udah sangat tinggi ya. Jadi bisa dapat buah pencerahan ya kalau Buddha ya. Jadi kita karena Master selalu pentingkan kita terjun ke lapangan gitu loh. Jadi itu supaya kita nanti bisa merasakan kondisi ya luar macam mana, orang susah macam mana, ya. Jadi seperti kalau kita ngomong aja cerita-cerita orang susah kita nggak lihat langsung kan nggak tahu. Ataupun ya sakit, apa itu sakit? Kalau kita udah sakit baru tahu, oh rupanya sakitnya begitu ya, menderita ya. Jadi semua itu Anda mengalaminya baru bisa kita merasakan. Kita masuk ke intisari 6 ya. Cepat disusun. Ini siapa baca sih? Susun baca nggak apa? Naskah Sutra. Naskah Sutra. Selanjutnya ada sebanyak 1000 kali lebih banyak daripada Bodhisattva. Mahasatwa itu yang memperoleh pintu darani dari mendengar dan mempertahankan segala ajaran. Sutradara darani. Selanjutnya ada sebanyak butiran debu halus dalam satu sistem dunia dari para bodhisattva mahasatwa itu yang memperoleh kefasihan tanpa lintangan dari sukacita dalam membebarkan pratibhana pratisamvit. Sutra Teratai bab 17 perbedaan jasa kebajikan. Ya, Ini lanjut ya. lanjut aja Susun lanjut. Saya Nanti di nggak ada. intisari nanti bantu host ke lanjutannya. Mungkin Oh, dijelaskan sama intisari nomor berikutnya. Nomor nah, saya baca baca. sejumlah. Ya.
Selanjutnya ada sebanyak 1000 kali lebih banyak daripada bodhisattva mahasatwa itu yang memperoleh pintu dharani dari mendengar dan mempertahankan kesegara ajaran sutradara dharani. 1000 kali lebih banyak artinya jumlah bodhisattva ini adalah 1000 kali lipat banyaknya dibandingkan sebelumnya. Dharani artinya menyerapkan dan menegakkan. Dari dharma yang didengar, dapat menerima dan menegakkan segala esensi dari prinsip kebenaran pada semua dharma ini. Ini yang dinamakan pintu penyerapan dan penegakan dharani muka. Master sering mengatakan kepada semua orang, ketika mendengarkan dharma, kita harus mengingatnya, sehingga dari dharma yang kita dengar dapat menerima dan menegakkannya. Segala esensi dari prinsip kebenaran pada semua dharma baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, ini adalah kebenaran sejati, seperti para bodhisattva ini saat mendengarkan dharma, mereka memasukkannya ke dalam hati, berdiam di dalam ingatan, ditegakkan agar tidak hilang. Semua para relawan suci yang menyalurkan bantuan juga menenangkan hati para penerima bantuan. Ini adalah prinsip yang sama, juga merupakan praktik pintu dharani. Bodhisattva muncul karena makhluk hidup yang menderita. Ini juga dharma. Jadi Buddha Dharma adalah untuk mempraktekkan tindakan nyata. Mungkin Limbah Susyung, Ya, silakan. jelaskan aja, Sisyong. Ini sangat, kalau saya lihat intisarinya sudah sangat jelas ya, sudah Ya, dijelaskan sama Master. Jadi di mana, Sisyong? Udah sangat jelas ya. Nah, ya, dijelaskan dharani apa artinya sudah dijelaskan sini. Dharani Hmm. artinya menyerap dan menegakkan ya. Menegakkan istilah apa yang dharma kita ya. Sibok sepan di Sisyong. Kamu dharani, kalau orang tanya dharani itu apa? Nah, itu ya menyerap dan menegakkan ya, dari dharma yang didengar, dapat menerima dan menegakkan segala esensi dari prinsip kebenaran ya pada semua dharma ini. Jadi setiap relawan ya, setiap kita di sini ya bisa jadi juga disebut dharani ya, kalau kita bisa menyerap dan menegakkannya. Jadi penting ya kalau kita kuasain dharma ya, ya kita juga bisa jadi dharani ya. Eh, Ya, sebagai itulah yang dijelaskan ini ya. Jadi kita bisa jadi apa batin kita semua bisa jadi pintu penyerapan ya dari masing-masing ya. Kita menyerap dharma dan menegakkan ya. Jadi dharani mukha. Di sini sudah dijelaskan sama Master ya. Jadi mau tambahan apa lagi ya, sebenarnya sudah lengkap yang cuma kita ya praktekkan aja ya kepada semua orang ya, ketika mendengar dharma kita harus mengingatnya ya, supaya dharmanya jangan hilang ya. Kita jangan jauh-jauh aja, 10 sila aja ya, 10 sila suci ya, itu kita menerima dan menegakkannya. Oh, itu udah luar biasa ya. Jadi kalau udah menegakkan 10 sila ya, di tiap angin kita pun nggak tumbang. Karena udah menegakkan ya, maksudnya kita tidak melanggar ya. Jadi itu kalau kita tidak melanggar, tentu tak ada cara ya untuk menggoyangkan kami ya. Jadi jadi setiap sila itu tidak, memang perlu kita selalu ingat ya. Jadi ya ya begitulah kita melatih diri ya, tentu mesti sering ingatnya 10 sila itu aja.
Betul, Sujung. Tadi saya lihat seperti para relawan secik yang menyalurkan bantuan juga menenangkan hati para penerima bantuan. Seperti waktu bencana-bencana di saat dalam kondisi lagi darurat atau apa, mereka pasti tidak tenang. Saat relawan kita hadir di lokasi bencana, mungkin kita menyalurkan seperti bantuan mineral, tenda, atau barang-barang pas dibutuhkan. Nah, kondisi itulah penerima bantuan menerima dengan sukacita ya, karena tadi di bawah ada bodhisattva muncul karena makhluk hidup yang menderita. Di saat itu mereka muncullah bodhisattva untuk memberikan bantuan di kondisi lagi darurat itu. Oke, kira-kira itu, Ya, Susyong. ya betul ya. Kita juga kemarin kan Spandi Sesung ajak saya ke Palu ya, Ya, waktu berapa tahun lalu. 2018. Ya. Karena sangat butuh katanya relawan ini kurang sekali. Wah, saya pun tolak-tolak. Akhirnya saya juga eh, lihat kalau udah dikali ya. Jadi saya maju terus ya dan berangkat sana sendiri. Yang lucu ya sendiri di sana sini kan eh, lapor sana sini ya kan. Jadi saya juga akhirnya saya berangkat sendiri lewat Palu, lewat Kalimantan, Balikpapan ya waktu itu pesawat tak bisa masuk ya ke Palu ya karena bandaranya juga rusak ya. Jadi susah ya, cuma satu-satunya pintunya lewat Balikpapan masuk juga ya. Jadi lihat kondisi semua relawan sana sangat sibuk ya, sangat di lapangan terus ya. Jadi tak ada kerisauan, tak ada pikiran yang macam-macam ya. Jadi pikiran hanya untuk bagaimana menyalurkan bantuan ya kepada mereka yang butuh. Lalu itulah semua melakukan dengan sukacita ya, Sesiong ya. Jadi ya itu yang saya merasakan juga ya, karena ada ke sana juga. Oke, kita masuk ke 7 ya, intisari 7. Oh, naskah sutra ya, catatan tangan. Para bodhisattva hendaknya memperoleh maha dharani. Segala dharma bajik harus ditegakkan agar tidak hilang. Sedangkan segala dharma jahat harus dijaga agar tidak muncul. Mendengarkan dan menegakkan segala dharma dapat membedakan dan mengetahui sepenuhnya. Semua tidak dilupakan, juga tiada ganjalan. Inilah menyerap dan menegakkan tanpa rintangan. Paham ya, Susung Sice? Mas? Ya. Jadi yang baik kita dharma bajik harus ditegakkan agar tidak hilang. Kalau dharma yang jahat harus dijaga, jangan sampai timbul, ya tidak muncul ya. Nah, itu semua eh, catatan master sangat berguna kita untuk melatih diri. Ya, kita lihat ajaran apa intisari berikutnya. Jadi di sinilah dipesan sama master ya. Jadi yang dharma baik kita serap dan ingat terus ya. Kalau yang dharma kalau yang menggoda, maksudnya kita melatih diri ya. Sebenarnya dari indera kita ada 6 indera. Nah tadi ada masa ada cerita Liu Pai Pak Sewan ya. Uh, Liu Pai Pak Sewan banyak butir-butiran ya. Soalnya indera itu Liu Pai ya, 600 itu ibaratkan 6 indera ya. 6 indera kita dia bisa menyentuh luarnya, bisa sangat banyak loh, ya kan? Dari dengar aja, dari mata lihat aja bisa bisa menyentuh kan ribuan ya, bukan
satu dua ya bisa dilihat banyak ya. Jadi 6 indera itu menyentuhnya keluar ya, bisa menyentuh banyak hal, termasuk lihat, termasuk mendengar, termasuk eh, mencium, ya banyak ya, termasuk itulah enam indera ya, termasuk ya yen, pi, sen, i ya. Nah, jadi bisa merasakan ya sakit ya, itu juga sen lah, badan ya bisa merasakan sakit, itulah 6 indera. Jadi 6 indera itu bisa menyentuh sangat-sangat luas ya, sangat banyak ya. Terus 6.800.000 ya. Kalau 800 Pak Setian ya. Pak Setian istilahnya kesadaran ke-8 ya. Jadi kesadaran ke-8 tentu itu semua dari indera ya. Kita menyentuh tentu ya berkaitan sama kesadaran kita ya. Jadi apa yang kita latih diri tentu seperti yang inilah, Dharma Bajik harus ditegakkan ya. Jadi indera kita ya terima yang Dharma Bajik ya. Kalau Dharma jahat harus dijauh-jauhkan ya. Ya, itu supaya menjaga 6 indera kita ya sehat ya, bersih, sehat ya, yang sangat penting ya. Terus kita begitu ya melatih diri lah. Kita coba baca Intisari 7. Sesiung yang baca atau saya? Terserah. Sesiung aja. Ada lagi. Nanti Sepan di Sesiung bantu baca juga boleh. Ya. Saya baca ya. Ya. Kita harus terus-menerus menjalin jodoh baik dan memberi manfaat di tengah orang banyak. Kebiasaan ini harus kita jaga terus-menerus. Ditegakkan agar tidak hilang. 8 kesadaran kita harus dipertahankan. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Yakni dengan membawa kesadaran ini, jika kita dapat mempertahankan dharma kebajikan, maka secara alami, dharma jahat tidak akan mendekat. Selanjutnya ada sebanyak butiran debu halus dalam satu sistem dunia dari para bodhisattva dan mahasiswa itu. Satu sistem dunia memiliki satu matahari, 1 bulan, 4 benua dari dunia. Butiran debu halus. Di masa satu butiran debu harus mewakili satu bodhisattva, memperoleh kefasihan tanpa rintangan dari sukacita dalam membabarkan, memperoleh kefasihan luar biasa, sukacita dalam membabarkan segala dharma tanpa hambatan, sedemikian pun. Mereka yang telah merealisasikan ini berarti telah memperoleh dharma dari batin dan dapat membagi sukacita dalam dharma dengan orang-orang. Sekarang kita mulai memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, oleh sebab itu kita harus bersungguh hati. Ya, kan Sesiung. Ya, itu ya udah jelas lah Sesiung Sece ya. Ya, jadi nanti lanjutkannya udah bisa sharing ya. Setelah sharing nanti ada kuis lagi ya, karena kuisnya agak banyak. Jadi ini ya Sesiung mau tambahan lagi, Sesiung Sepandi Sesiung. Bisa tambahan kita yang apa yang Sesiung tanggapan Ada satu kata dari Master, Hamil Chen Fo Chen harus sebelum menjadi Buddha harus menjadi jodoh, harus banyak menjadi jodoh yang baik ya. Itu salah ya. satu saya selalu bicarakan. Jadi dari sini juga saya lihat segala sesuatu tidak bawa pergi karma baiklah kita bawa ya. Itu dalam ini kesadaran ya, tipa ise ya, terbawa ke situ. Saya lihat saya baca seperti ini gitu, Sesiung. Ya. Jadi di sini ada sebutkan butiran debu halus ya.
jadi tak nampak ya. Jadi banyak bisa banyak jelaskan debu juga ya. Tapi di sini kalau kita jadi relawan ya, kita udah paham dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan yang baik ya. Jadi kita ceritanya ke sesama atau ke siapa-siapa ya yang ingin cari tahu tentang suci ya, kegiatan suci, kita menjelaskan. Jadi udah apa lakukan, kita menjelaskan dengan kefasihan ya, tanpa rintangan lagi ya, karena kita melakukan sendiri. Jadi bisa merasa sukacita ya kalau kita menceritakan dan cerita tentang kegiatan kita yang membabarkan ya. Ya itu sering-sering kita ucapkan ya, cerita-cerita jadi kefasihan ya. Itu maka perlu latih ya, sharingnya sering-sering ya, jadi kefasihan ya. Tentu Dharma kalau suci ya, dari pertama dari master berapa tahun, 50-an tahun lalu ya, mendirikan ya, bisa berkembang sampai banyak negara ya sudah ada. Dan di sini saya yakin ya akan lebih banyak lagi yang bisa ikut ya, gabung sama suci ya. Jadi satu isen uliang cong isen ya. Jadi di sini ada tanpa hambatan sedikit pun mereka yang telah merealisasi ini berarti telah memperoleh dharma dari batin dan dapat berbagi sukacita dan dalam dharma dengan orang-orang ya. Sekarang kita mulai memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha ya. Oleh sebab itu kita harus bersungguh hati. Jadi itulah kita udah paham ya, menjelaskan ke orang kegiatan suci ya. Jadi bisa cekai to no kai, cekai to cap kai to cepat kai lang ya. Jadi lebih banyak orangnya, lebih banyak bodhisattva akan muncul ya, kalau kita sesung suci. Di sini udah paham ya, udah paham tentang dharma, di mana cerita kepada sama saudara, ke orang ya, kegiatan kita apa itu sangat berguna ya. Kita cerita tentang yang baik ya, jadi bisa mereka bisa ikut ya, itu yang kita harapkan ya, harapkan dari kita semua. Baik, ada lagi nih Ibnu Sari berikutnya? Oh, tidak ada ya kan ya. Berikutnya Pani Susyung ada. Ini ada raise hand ya. Sharing dulu ya. Sharing dulu ya. Oh, tadi ada Vivilian ya. Raise hand ya. Kita persilakan lah ya Vivilian. Mungkin Suci, Vivilian Suci, silakan untuk sharing. Tadi ada raise hand ya. Kita jawab. Cảm ơn Sang Rang Thái Sư, cảm ơn Sư Siong Sư Chế, cảm ơn Rimba dan Supandi Sư Siong. Tadi tidak bisa unmute ya. Naskah sutra. Selanjutnya ada sebanyak 1000 kali lebih banyak dari para bodhisattva mahasatwa itu yang memperoleh pintu dharani dari mendengar dan mempertahankan segala ajaran. Selanjutnya ada sebanyak butiran debu halus dalam satu sistem dunia dari para bodhisattva mahasatwa ini yang memperoleh kefasihan tanpa rintangan dari sukacita dalam membabarkan dharma atau pratibhana pratisanvit. Jadi di sini dikatakan 1000 kali lebih banyak jumlah bodhisattva ini. Dan juga dharani itu artinya kita bisa menyerap dan menegakkan.
dari Dharma yang didengar dapat menerima dan menegakkan segala esensi dari prinsip kebenaran pada semua Dharma. Inilah pintu penyerapan dan penegakan. Dharani dari mendengarkan dan mempertahankan segala ajaran itu adalah membangkitkan cahaya kebijaksanaan dan memperoleh Dharma dari Maha Dharani, sehingga mampu memasuki lautan dari segala ajaran. Dan juga satu sistem dunia itu memiliki satu matahari, satu bulan, 4 benua, dan butiran dari butiran debu halus, dan juga satu butiran halus itu mewakili satu bodhisatwa. Dengan memperoleh kefasihan luar biasa, sukacita dalam membabarkan segala dharma tanpa hambatan, mereka yang telah merealisasikan ini telah memperoleh dharma dari batin dan dapat berbagi sukacita dalam dharma dengan orang-orang lain. Dengan kita telah mendengar ribuan prinsip, kita memahami ribuan prinsip juga. Dan juga ini semua tergantung dari seberapa banyak sifat hakiki yang dipadukan dengan kebenaran. Sehingga adanya tak ada rintangan, yaitu kebijaksanaan dari Dharma tanpa rintangan, kebijaksanaan dari makna tanpa rintangan, kebijaksanaan dari bahasa tanpa rintangan, dan juga kebijaksanaan dari sukacita tanpa rintangan. Ini membabarkan Dharma dengan kefasihan terhadap Dharma dari ajaran. Inilah yang disebut dengan 3 kebijaksanaan dan sukacita dalam membabarkan itu adalah 4 ajaran yang tanpa rintangan. Cảm ơn sư兄sư. Cảm ơn ya, Vivi yang ya. Mungkin Limbah Susung apakah sudah mau kuis tak? Udah jam 10, jam 8 berapa loh? Ya, boleh juga ya sesiumnya. Jadi kan Vivi Liang ya udah bantu membaca lagi ya apa yang dikatakan sama Master menjelaskan. Tapi ya mungkin ada yang kurang paham. Nanti ada waktu baru mereka tanya sama Vivi Liang atau di mana ya. Soalnya kita masukkan ke kuis dulu ya. Ya, host silakan kuisnya. Ya, silakan Limbah Susung. Oh, ya, Simpak Siang Minggu 21 Juli ya hari ini ya. Sutra Teratai bab 17 episode 1559. Ini kuisnya ada tambah materi seminggu terakhir ya. Cara menjawab kuis, jawabannya diketik ya di chat room everyone, format jawabannya, nomor soal, terus jawabannya ya. Contoh jawaban 1D atau 2A. Kan ya. Terus jadi hari ini ada informasi ya hadiah souvenir kan dinas ya. Ya ini khusus ya hadiah pemenang kuis hari ini apanya bentuknya ini ya Mei Huang. Ini didonasi ya oleh Mei Huang ya. Jadi nampaknya ini mie ya. Ya betul Susiung. Oh Ini mie ya, makanan ya jelaskan ya. ya ini khusus.
hari ini para pemenang kuisnya hadiahnya Micing Sesiung ya. Didonasi oleh Mehwan Sece, relawan 感恩 Jakarta 美 ya. 姐， Nah, 也感恩美环师 Jadi 姐。 hadiahnya semua ambil di Cing Sibuk masing-masing ya, Sesiung untuk daerah masing-masing yang nanti akan diinfoin ya. Kan Sesiung Sece, semoga ini menjadi Dharma ini menjadi apa ya? Kompas hidup kita ya, bisa dipraktekkan dan para pemenang bisa sharing ke kita semua ya apa yang sudah didapat. Kan entat ya. 感恩南丁的师姐。Yang kehidupan lampau dan sekarang ya. Nanti jawabannya dibantu close ya sama close. Oke, kehidupan lampau dan sekarang ya itu yang yang sudah lewat ya, kita masukin ya. Ya, ini kuis nomor 1 ya. Kenapa para menteri ya mengangkat pedagang itu menjadi raja? A. Karena raja telah memilih sendiri pewaris tatanya. B. Karena raja melihat kewibawaannya sebagai seorang raja. C. Karena raja terdahulu berpesan barang siapa yang mendapatkan sujud hormat dari sang kuda ajaib, dia lah akan menjadi pengganti raja berikutnya. D. Karena raja yakin padanya yang sangat memuja Buddha. E. Karena raja tidak punya pilihan lain. Ya, silakan. Nanti dibantu ya, close sama close ya. 5, 4, ya udah close ya. Oke. Jawaban yang benar ya, C. Karena raja terdahulu berpesan barang siapa yang mendapatkan sujud hormat dari sang kuda ajaib, dialah yang akan menjadi pengganti raja berikutnya. Nah, ini cerita yang kemarin. Ya, ini nomor 2 ya. Naga beracun menjalankan sila. Tulung te. Mengapa pria itu terlahir menjadi orang yang sangat miskin? A. Karena di kehidupan lampaunya ia sudah menjadi orang kaya. B. Karena kehidupan lampaunya ia berfoya-foya. C. Karena di kehidupan lampaunya ia tidak pernah berdana walaupun ia sangat kaya. D. Karena kehidupan lampaunya ia sangat pelit. E. Karena kehidupannya lampaunya ia sangat tamak sehingga sering melakukan tindakan pencurian dan perampokan. Silakan jawab, ketik ya. Dibantu close ya sama host. Ya, ini mengapa pria itu terlahir menjadi orang yang sangat miskin? Jawabannya yang benar ya. Karena di kehidupan lampaunya ia sangat tamak sehingga sering melakukan tindakan pencurian dan perampokan. Ya, jawaban. Sesiung Supandi, Sesiung bantu Ya, baca. kuis ketiga ya. Api kebencian memicu perang. Oke. Mengapa si penebang kayu terus-menerus berkeluh kesah dan penuh dengan amarah? A. Karena istrinya tidak membantu untuk bekerja menebang kayu. B. Karena ia tidak memiliki keturunan. C. Karena ia tidak mendapat hasil apapun dari hasil kerjanya di hari itu. D. Karena dimarahi oleh istrinya. E. Karena ia telah bekerja keras tetapi hanya mendapatkan sedikit dari hasil kerja keras dan dia harus terus bekerja keras dan demi nampak tertutup tulisannya. Demi makan 3 kali sehari. Ya.
Oke, jawabannya adalah E, karena ia telah bekerja keras tetapi hanya mendapatkan sedikit dari hasil kerja kerasnya. Dan dia harus terus bekerja keras hanya demi makan 3 kali sehari. Oke, kuis keempat ya. Melatih kesabaran dan melenyapkan kebencian. Apa yang terjadi di antara para biksu di dalam wihara? A. Para biksu saling menyalah seorang biksu yang melakukan kesalahan. B. Para biksu sedang mendiskusi tentang kesalahan yang pernah mereka lakukan. C. Para biksu sedang mencari kesalahan dari biksu lainnya. D. Para biksu sedang merenungkan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. E. Para biksu tidak mau mengalah dan bertengkar hebat di geria. Oke, jawabannya adalah B. Para biksu sedang berdiskusi tentang kesalahan yang pernah mereka lakukan. Oke, silakan Sesiong Limbah yang kelima. Ya, Master mengingatkan kita untuk harus bersungguh hati dan mengingat kembali bab apa? A. Bab panjang usia tata kata. B. Bab pembedaan jasa kebajikan. C. Bab pendahuluan. D. Bab jasa kebajikan dari guru Dharma. E. Bab Bodhisattva Sagapari Hutang. Silakan Suci. Ya, jawaban yang benar A. Bab panjang usia tata kata ya. Nah, fungsi yang digunakan dalam hubungan antar manusia dinamakan sebagai apa? A. Jasa kejujuran. B. Jasa kebuatan. C. Jasa kebenaran. D. Jasa pahala. E. Jasa kebajikan. Ya, silakan jawab. Ya, jadi yang benar jasa kebajikan. Nah, silakan Sesiong Pandit. Ya, ini kuis ketujuh ya. Usia jiwa kebijaksanaan adalah tak terbatas. Oleh karena itu, tubuh Dharma adalah A. Terpendek, B. Welas asih, C. Bijaksana, D. Terbatas, E. Abadi. Jawabannya adalah E ya, abadi. Dalam bab apa dijelaskan bahwa tubuh Dharma Buddha adalah tak terhingga? A. Bab Guru Dharma. B. Bab Dewa Data. C. Bab pemahaman dan keyakinan. D. Bab panjang usia Tathagata. E. Bab kemunculan stupa Mestiga. Silakan dijawab ya. Nanti host. Jawabannya adalah D. Bab panjang usia Tathagata. Silakan. Ada lagi? Silakan Limbah Sesiong. 9. Esensi dari prinsip kebenaran pada dasarnya tidak muncul dan tidak lenyap. Itu sebabnya dinamakan A. Tiada kehadiran. B. Tiada kemunculan. C. Tiada kehilangan. D. Tiada kelenyapan. E. Tiada keterusan. Silakan jawab. B. Jawabannya ya, tiada kemunculan. 10. Siapakah Ajita? A. Bodhisattva Avalokiteswara. B. Bodhisattva Brahmacharya Guru. C. Bodhisattva Sitigaba. D. Bodhisattva Manjusri. E. Bodhisattva Maitreya. Silakan. Ya, Bodhisattva Maitreya disebut Ajita. Silakan. 11 ya. Di bawah ini adalah 4 poin dari 4 misi secik kecuali kesembilan batin, A. B. Welas asih, C. Harmoni, D. Cinta kasih, E. Sukacita.
Silakan. Jawabannya ada C, harmoni ya. Ke-12 ya. Siapa nama dokter yang menyumbang mobil van? A. Dr. Huang, B. Dr. Peng, C. Dr. Wong, D. Dr. Chen, E. Dr. Chang. Silakan jawab. 1, 2, 4, 5. Dr. Jawabannya Peng, adalah B. Dr. Peng ya. Dr. Peng. Yang ke-13. Oh, ini yang pemenang. Ya, sambil menunggu ya jawabannya, ada Susyung Sece yang mau sharing, silakan. Boleh pakai langsung atau raise hand nanti. Ayo Susyung Sece, boleh sharing sedikit tentang apa yang mendengar tadi dari Mbak Mini 1559. Saya Fensiang, boleh Malam sharing? Susyung, Ya, malam Devi. Susyung Rimba, malam Susyung. Cảm ơn Sang Ren, cảm ơn Susyung Sejie, cảm ơn Master. Susyung boleh lihat slide yang ke-6 nggak tadi? Nah, yang slide 6 ini intisarinya selanjutnya ada banyak 1000 kali banyak dari para bodhisatwa. Saya mengambil kesimpulan bahwa bodhisatwa itu kita semua ya Susyung Sejie. Kita semua yang berada di dunia saha ini. Memperoleh pintu darani dari mendengar dan mempertahankan segala ajaran. 1000 kali banyak artinya jumlah bodhisatwa ini adalah 1000 kali lipat banyaknya dibandingkan sebelumnya. Berarti pertumbuhan kita sendiri ya Susyung-Sejie kayak relawan di Palembang ini sekarang sudah 2 huai jadi 6 Sheli. Berarti bodhisatwa di Palembang juga bertambah banyak ya Susyung Rimba. Iya, iya, Kemudian benar sekali, udah paham ya Sece, ya udah ngerti. Kan, iya. Nah, Ya. terus kita harus menyerap dan menegakkan. Artinya setelah kita mendengarkan Dharma Master, baiknya kita langsung mempraktekkan ke luar ya Susyung Sejie. Master juga menginginkan kita, selain kita mendengarkan Dharma, kita juga harus mengingatnya. Setelah mengingatnya, kita harus terjun ke masyarakat orang banyak. Seperti salah satu Dharma Master menurut saya adalah kayak kita kunjungan kasih ya Susyung Rimba. Ya. Saya merasa ada sesuatu ketika saya menemui Kananhu saya. Kananhu saya itu kebetulan memohon bantuan dari Seci tentang bantuan biaya hidup. Dari situ saya belajar banyak karena saya merasa dia juga termasuk bodhisatwa. Dia adalah dharma saya. Saya sangat mengambil apa yang Kananhu saya lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya sangat minim ya Susyung. Maksudnya saya sangat tersentuh dengan kehidupan beliau. Beliau itu makan setelah kami berkali-kali survei, memang benar. Saya pernah melihat apa yang Kananhu saya makan itu benar hanya 1 hari 10.000. Dan saya setelah memegang kasus selama mungkin ada 3 tahun, saya terus mencoba menyadari bahwa saya adalah orang yang sangat penuh berkah. Dengan uang 10.000 saya merasa cukup kemana ya Susyung. Walaupun kita makan sendiri, sedangkan kalau kita makan di luar pun lebih dari 10.000 ya Susyung. Nah, menurut saya itu adalah dharma dari Master. Makanya kita sebagai relawan Seci, setelah sering-sering mendengarkan dharma, sering mendengarkan Sitpasyang, dan sharing dari Susyung Secemen semua, itu adalah dharma. Dan kita akan mempraktekannya. Seperti kata Susyung tadi, 10 sila Seci harus kita praktekkan ya Susyung. Nah, seperti itulah kalau saya merasa seperti itu ya Susyung. Saya merasa jauh lebih beruntung dan sangat bersyukur atas dharma yang diberikan Master.
Cảm ơn nha sư兄, cảm ơn Ya,大家。 karena saya ini lihatlah ya, kita sama-sama sangat bersyukur ya bisa masuk ke pintu suci ya, pintu darah ini juga ya. Jadi kita serap ya. Jadi kita semua sangat bersyukur ya bisa di sini wenfa ya, wenfa. Sebenarnya wen itu mencium ya, dharma. Sebenarnya dharma itu kita dengar kurang bagus ya, sampai bisa mencium wanginya ya. Jadi wenfa, wen itu mencium ya. Jadi bisa sampai udah ada mendengar dan bisa merasakan ya. Nah itu wenfa. Jadi kita semua di sini sangat beruntung dan ya begitulah nanti isen uliang ya, uliang cong isen, justru dari satu bibit ya, biji nanti menyebar ke banyak-banyak, lebih banyak orang bisa kenal suci. Mereka ingin juga membuat bayi ya, dan jadi akan bergabung ya. Jadi pintunya terbuka lebar, semua bisa gabung yang baik. Jadi yang jahat kita hindarin. Nah, ini ada Susyung dari Cenda Pluit ya, Indah Cendana, raise hand ya, silakan. 也感恩感恩师兄师姐，感恩上人开示。Jadi ya saya mau sharing ya. Ketika beberapa hari ini saya merenungkan Dhamma, tiba-tiba terpikir ya, bahwa ketika kita melihat orang tua, maka melihat orang tua itu adalah sesuatu yang tidak kekal ya, berubah atau anicca gitu, tidak kekal. Jadi kalau kita sedang merasa sakit secara batin maupun fisik, itu adalah duka ya, penderitaan. Dan ketika kita melihat orang mati, kematian, kita merenungkan itu adalah sesuatu yang anatta ya, tanpa inti. Jadi tidak ada yang bisa kita kontrol gitu terhadap diri kita sendiri. Jadi tilakana ini ketika kita melihat orang tua, kita sakit dan melihat kematian, maka kita melihat Dhamma ya. Karena sesyong saja. Mic-nya Susyung ya, belum buka. Susyung Supandi ada tanggapan. Karena ya Susyung Cendana, ya benar ya, karena Susyung lihat terjun dan lihat sendiri ya wuchang, senau bingsi ya. Jadi di mana Supandi Susyung mau ada tanggapan? Ya, ini lagi tunggu kuis itu ya, yang pemenangnya belum muncul ya. Apakah host sudah ada pemenang kuis ya? Ya benar ya, wuchang ya. Memang di sekitar kami ya, di sekitar kami juga sudah, di sekitar saya juga ya sudah ada famili ya sakit tua, ada mulai masuk demensi ya, tidak ingat lagi ya. Itu kejadiannya ya sangat mengejutkan ya, bisa dari dalam 2 tahun ingatannya bisa lupa semua. Jadi tadinya tadi Master juga ada cerita ya, kita buat baik, kita menanam ya ke kesadaran kedalaman ya. Jadi dia bisa bercahaya ya. Jadi akan lebih bagus ya. Ini Susyung baca siapa di Susyung. Selamat ya, Susyung. Ya. Jasman Susyung dari Tebing Tinggi. Nomor 2 Ya. Lian Xiu Yang Sejie Pusat. Nomor 3 Hadinarata Susyung. Meli Wanusi Sejie Palembang. Steven Susyung Batam. 6 Melian ya Sejie Tebing Tinggi. 7 Netili Sejie Tebing Tinggi. 8 Camelia Sejie Batdua. 9 Petrus Susyung Palembang. 10 Elina Sejie Medan. 11 Kok Yeni Sejie Tebing Tinggi.
12 ini Sece. Kalau kita Sece dari Medan. Ini apakah masih ada waktu tak? Mereka mau sharing tak? Ya, tanya mereka, mana mau sharing silakan. Mau dipanggil satu-satu nggak, dari 1 sampai ke 12. Jasman Sesiong Tebing Tinggi mau sharing nggak? Karena kan mereka masuk cek tidak sharing ya, nggak sempat baca. Tapi ya nggak, silakan buka mic aja Sesiong yang ingin sharing. Waktu kita sudah lewat belum, Sejong? Memang sudah jam 9, tapi ya karena hari Minggu ya, malam nggak ada kegiatan apa-apa lagi, mereka mau sharing bisa aja. Saya sih bisa tunggu, yang nggak kemana. Jadi Jasman, Sesiong, kalau apa, Lin Chiu Yen, Sejie, Hadinata, Sesiong, Meliwa Nusa Meliwanusi Sejie Palembang ya, Stephen Sesiong Batam, Melin Sejie Tebing Tinggi. Ayo 5-6 ini yang mau sharing silakan. Enggak, udah sharing sedikit pun nggak masalah. Apa yang ingin tadi desok di dalam, nggak tanya berarti silakan. Cakap kanan juga mengapa ya sesuanya. Oke, 7 yang nanti di Sejie Camelia, Sejie Petrus, Sesiong ya mau sharing. Elena Sejie, Ko Yeni Sejie, Yeni Lokita Sejie Medan yang saya kenal. Elena Sejie juga saya kenal ya. Silakan sharing sedikit. Cảm ơn Đinh Bảo Sư Siêng. Izin tidak sering ya. Cảm ơn Taja, Wan An, Amitabha. Udah, Mungkin waktu udah tutup saja. Kita tutup loh ya. Ya. Sharing kita tutup. Ya, kita tunggu. Ada jam 9. Kita tampilkan感恩是共圣人开示， oh 感 ya 恩是 ada 故事佛， ya ada kosakata, silakan. 金寺妙莲华新法相一会kosakata 新法相 bab 17 pembedaan jasa kebajikan episode 1559 3 kebijaksanaan dan sukacita dalam membabarkan adalah 4 ajaran tanpa rintangan. Pada tanggal 21 感恩是共圣人开示，感恩是故事佛。金寺妙莲华新法相一会kosakata 新法相 bab 17 pembedaan jasa kebajikan episode 1559 3 kebijaksanaan dan sukacita dalam membabarkan adalah 4 ajaran tanpa rintangan. Pada tanggal 21 Juli 2024. Fangyan, dialek, logat bahasa, bahasa daerah. Quan, menjelaskan, menerangkan, mengomentari. Qifang, berbagai arah, berbagai negara, berbagai tanah. Zhiti yiyan, bahasa tubuh. Zhi qing, tali kasih suci. Changcheng, peraturan, anggaran dasar. Biancai, fasih. Logi, logika. Leshuo, sukacita dalam membabarkan. Guodi, tingkatan dari buah pencerahan. Vipaka bumi. Wenche tuoloni,
Dharani dari mendengar dan mempertahankan segala ajaran. Sutradara Dharani. Artinya seseorang yang memperoleh Dharani ini tidak akan lupa akan segala dharma yang pernah didengar. Bagus sekali ya kita Kan, bisa belajar lancar Mandarin dan di sini tenang. ya. Naus Sangat bersyukur ya. Banyak bisa belajar termasuk Mandarin. Kan ya, Cicing Pusat. Oke, mari kita Wensing Hama. Sesung Sejie, silakan berdiri. Sesung Sejie, mari kita memberi penghormatan kepada Buddha dan Master. Wensing, penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Karena Sesung Sejie, Cảm ơn tadi yang sharingnya Vivian Sejie, Heavy Triana dan Tendana Sesungnya. Heavy Triana Sejie, cảm ơn大家，晚上好呀，明天见。Ya,感恩师兄Sejie. Selamat malam. Cảm ơn sư兄sư姐, 晚安，明天感见，恩师兄师拜。姐，晚安。晚安，大家晚安。见。晚安，拜拜。阿弥陀佛，晚安。Ya, baik.要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些